Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita memuji Tuhan, Tuhan Allah hadir. Yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya cahyamu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntum bunga bila disinari, memekar ke matahari. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan hari lepas hari sampai pada minggu ini kami bisa datang kepadamu untuk beribadah. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing supaya kami tetap semangat, tetap setia, tetap mengikut Engkau sampai kami nanti dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus,
pada minggu pagi ini kami mau menyerahkan singer, WL, pemusik, semua pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau hadir pada hati jemaat kami masing-masing, supaya kami tunduk, patuh, taat sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, kami serahkan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami masih beribadah lewat online. Tuhan, kami mau Tuhan pandemi ini cepat berakhir supaya kami bisa berkumpul bersatu, Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerima pujian ibadah kami pada pagi hari ini supaya Engkau berkenan hadir menyertai hidup kami minggu depan, bulan depan, sampai tahun depan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk. Kita menyembah Tuhan, kita menyanyi jiwaku berdoa. Kita akan mendengarkan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bapak Ibu, kita akan menyanyi untuk menyambut pengakuan iman rasuli. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hatiku dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari 2 Korintus 9 ayat 7. Kita menyanyi Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersertaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan sumber kemenanganku. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Ku Tahu Siapa Menguasai Hari Esok. Baik, untuk Bapak Iwayan Murtajaya kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur kepadamu karena kami kembali boleh ada di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini boleh memberkati kami semua, dan waktunya sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus boleh mengurapi supaya firman Tuhan bukan hanya kami mengerti, tetapi menjadi sebuah kekuatan untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini bisa datang dalam ibadah kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, ya, dengan tema adalah prinsip doa jemaat mula-mula. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, satu perikop firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan salah sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita semua yang boleh percaya, mentaati, melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, fakta menyatakan atau suatu kenyataan, banyak orang Kristen atau jemaat Tuhan malas berdoa, abai berdoa, tidak peduli berdoa, bahkan sama sekali tidak berdoa. Itu adalah kenyataan terjadi di banyak gereja Tuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, seperti di pelayanan kami di Gereja Sedang Kristus Curug. Dari sekian ratus jemaat, mungkin jumlah anggota sekitar 300. Kalau ada persekutuan doa pagi, tidak ada yang 1/10-nya datang. Paling yang datang paling banyak itu 20-an. Ada doa generasi muda pada hari Rabu. Hanya sebagian kecil saja yang datang berdoa. Nah, ini bukan hanya terjadi di GSK Curug, di banyak gereja. Banyak hamba-hamba Tuhan juga menyampaikan kalau ada urusannya berdoa, kebanyakan jemaat itu malas, ogah-ogahan, segan untuk berdoa. Itu fakta, itu kenyataan. Saya nggak tahu bagaimana Gereja Sedang Kristus di Kelapa Gading, apakah giat di dalam persekutuan doanya. Padahal sebenarnya dalam pengajaran Alkitab, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu dipenuhi dengan pengajaran tentang doa. Referensi doa itu sangat banyak sekali, dan juga dilengkapi dengan tokoh-tokoh pendoa yang sangat luar biasa. Sampai pada puncaknya Yesus Kristus pun sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia memberikan contoh teladan berdoa, bukan hanya memberikan pengajaran doa. Ya, doa Tuhan Yesus yang diajarkan sudah kita hafal dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saudara, kenapa demikian? Ya, karena doa itu menunjukkan sebenarnya satu hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim. Ada sebuah persekutuan personal dengan Tuhan. Jadi hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan,
itu bisa ditunjukkan dalam kehidupan doa kita. Jadi doa ini merupakan tema besar yang harus mendapat perhatian kita, ya, karena memang Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh teladan dalam hubungannya dengan Bapaknya. Hubungan yang menyatu itu ditunjukkan dalam satu sisi kehidupan doa kepada Bapaknya. Saudara, apakah hubungan saudara kita di sini dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, ada hubungan yang indah, ada hubungan yang bersekutu dengan Tuhan? Nah, saudara, itu bisa dibuktikan lewat kehidupan doa kepada Tuhan, ya, karena doa itu berbicara tentang sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, doa itu juga mengindikasikan ya dalam hidup kita bahwa kenapa kita berdoa? Karena kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Nah, karena itulah doa berbicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ya, karena dalam doa itu ya berisi tentang bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita bersyukur pada Allah, bagaimana kita boleh terbuka mengakui segala kekurangan kelemahan kita. Berdoa kita itu adalah berbicara tentang permohonan, kita memohon kepada Tuhan. Nah, karena itulah ya doa itu menunjukkan Tuhan, hambamu terbatas, hambamu tak mampu. Makanya kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia berteriak, berseru kepada Tuhan. Kenapa saya sebutkan bahwa doa merupakan indikasi rohani yang sehat? Karena ada dalam sebuah definisi doa bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Ya, orang berdoa digambarkan seperti orang yang bernafas. Kita mesti bernapas setiap waktu, setiap saat. Kita bernapas, mengembuskan ataupun kita menghirup. Nggak bisa sewaktu-waktu, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Itu namanya kita bengean. Makanya kalau seandainya kita tuh malas berdoa, abai berdoa, tidak peduli berdoa, bahkan sama sekali tidak berdoa, itu namanya kita sedang berjalan dalam sakit rohani. Napas kita tersengal-sengal, tersendat-sendat, tidak lancar, tidak normal. Nah, Alkitab memang mengajarkan dalam 1 Tesalonika pasal 5:17 itu, tetaplah berdoa, sentiasalah berdoa. Ya. Maka dalam kitab Mazmur, orang yang memang merupakan pendoa, ya, ada doa pagi, ada doa malam hari, ada doa waktu sakit. Dalam sesuatu ada doa, dalam segala keadaan ada doa. Jadi saudara, orang yang sehat rohaninya adalah orang yang normal bernapas. Artinya dia memiliki suatu kehidupan yang normal di dalam doanya. Jadi tidak sewaktu-waktu, tidak setempo-tempo berdoa. Nah, ini adalah sebuah semangat yang keluar dari ajaran Alkitab, supaya kita boleh mendisiplin diri, mengedukasi diri. Ya, kita boleh tetap di dalam sebuah semangat api doa kepada Tuhan, baik api doa secara personal ataupun api doa secara kebersamaan. Ya, karena memang doa itu menunjukkan apakah kita ini sehat rohaninya. Ini kita bisa cek diri kita masing-masing, periksa diri kita masing-masing sekarang ini. Apakah saya ini seorang yang sehat rohani? Salah satu indikasinya dilihat dari kehidupan doanya. Bukan hanya setelah berdoa di atas mimbar, bukan sekadar berdoa pada waktu memang ya ada momen-momen atau event yang penting. Tidak, saudara, selalu berdoa.
Karena ini berbicara tentang hubungan yang continuing, artinya present tense, setiap waktu, setiap saat kita ada komunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Nah, karena itulah pada hari ini kita akan mau belajar tentang prinsip doa jemaat mula-mula, di mana ini berbicara secara situasi, yaitu adalah Paskah atau pasca kematian dan kebangkitan Yesus, penampakan dirinya sampai pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Ya. Dan di situ ada perintah supaya para murid orang percaya memberitakan Injil Tuhan. Nah, saudara, dimanapun ada seminar tentang church planting ataupun church growth, penumbuhan, seminar tentang penanaman gereja dan pertumbuhan gereja, orang selalu kembali kepada model yang otentik, model kehidupan jemaat yang mula-mula. Bagaimana pada waktu itu orang jemaat mula-mula ini bergerak dengan luar biasa dalam seluruh kehidupannya, doa dan juga seluruh pelayanannya, dan betul-betul membawa sebuah dampak yang spektakuler untuk bagaimana Injil diberitakan dan untuk bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan berkembang di zaman mula-mula itu. Saya sudah ikut ya begitu banyak seminar tentang penanaman gereja, tentang pertumbuhan gereja, selalu modelnya kembali ke jemaat mula-mula. Nah, karena itu sangat indah dan luar biasa pada hari ini kita kembali belajar untuk melihat prinsip doa orang-orang percaya atau jemaat mula-mula yang mengalami langsung pengalaman bersama dengan Yesus, yang mengalami satu hal yang luar biasa karena iman percayanya kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara, di masa kita menyongsong Paskah, sangat penting pada hari ini untuk melihat bagaimana kehidupan doa jemaat mula-mula itu. Saudara, yang pertama, prinsip doa jemaat mula-mula adalah prinsip doa yang menyatu dengan firman Tuhan dan ibadah. Ini ingat, ini prinsip pertama, yaitu doa yang selalu berkaitan dengan firman Allah atau pengajaran firman Tuhan dan dengan fellowship, worship, ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Dikatakan demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu firman Tuhan, pengajaran, dan dalam persekutuan, itu ibadah, fellowship, worship. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Satu paket yang tidak terpisahkan. Doa, pengajaran atau firman Tuhan, dan ibadah atau persekutuan. Karena saya percaya orang yang memiliki kehidupan doa pribadi yang sungguh-sungguh, kehidupan doa pribadi yang intim dengan Tuhan, orang ini pasti rajin baca Alkitab, firman Tuhan, rajin mau belajar, dengar firman Tuhan. Orang yang kehidupan doa pribadinya kenceng sama Tuhan, selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena ada pujian, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Saudara, orang yang dalam kualitas seperti ini pasti nggak usah dipaksa-paksa, nggak usah dipus-pus. Ada sebuah kerelaan yang lahir dari dalam karena dia sudah betul-betul mengalami Kristus dalam hidupnya untuk selalu mau beribadah kepada Tuhan. Ibadahnya tidak ogah-ogahan, ya, dari doa yang rajin, pasti rajin baca firman Tuhan, dan dipastikan rajin beribadah dengan penuh sukacita. Karena memang panggilan ibadah itu hendaklah kita beribadah dengan sukacita, bukan dengan ibadah
hati bersungut-sungut, hati ngedumel, tapi hati yang gembira, hati yang bersukacita. Saudara, inilah kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan doanya yang selalu menyatu. Kenapa? Karena doa yang dikenan Tuhan adalah doa yang dilandasi dengan iman. Ya, ingat, iman itu berbicara tentang satu keyakinan yang sungguh Tuhan itu baik, Dia mendengar doa, Dia akan menjawab doa. Jadi doa yang dikenan Tuhan adalah doa yang dilandasi dengan iman. Dan iman yang benar, nih perhatikan baik-baik tuh hubungannya. Iman yang benar bukan berdasarkan pengalaman orang, tetapi berdasarkan firman Allah. Iman datang dari pendengaran kepada firman Allah. Roma 10:17. Jadi saudara, iman saudara akan kuat, iman saudara akan benar, iman saudara akan sungguh-sungguh mengalami satu pertumbuhan, itu karena memang didasari oleh pengajaran doktrin firman Allah. Makanya kita masih senang belajar firman Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu membaca firman Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi dasar iman. Dan iman itu menjadi dasar doa kita. Saudara, kalau orang memang sudah menyatu antara doa, iman, dan firman Tuhan, dia pasti akan menyatu dalam sebuah ibadah persekutuan. Ada doa personal, masing-masing kita berdoa, artinya ada api doa, ya. Ada bara doa, satu-satu. Nah, Tuhan mengajarkan kalau ada 2-3 orang, artinya ada sebuah fellowship, komunitas 2-3 orang. Api itu kan tambah besar lagi. Apalagi dalam pertemuan persekutuan jemaat, ada puluhan orang, ada ratusan orang, dan semua berteriak unison prayer, berdoa kepada Tuhan. Wah, terjadi api doa seperti jemaat ini. Mereka berkumpul untuk apa? Berdoa, menyatukan hati, menyatukan iman, dan Tuhan langsung memberikan satu jawaban yang luar biasa. Karena memang dikatakan ya di sini oleh firman Tuhan, dan ketika mereka itu orang-orang percaya, rasul-rasul semuanya berkumpul dalam satu tempat, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi saudara, betapa indahnya kalau setiap individu pribadi memiliki api doa, dan ada setiap individu yang memiliki api doa ini terus berdoa bersama-sama. Ada doa keluarga, 4-5 orang, dikumpulkan lebih banyak lagi, keluarga demi keluarga dalam rumah Tuhan, sehingga berdoa puluhan orang, ratusan orang. Indah sekali. Kemuliaan Allah turun, otoritas Allah turun, kuasa Roh Kudus dinyatakan, goyanglah tempat itu. Bukan memberi roh ketakutan, tapi memberi roh keberanian untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dahsyat kan? Luar biasa. Makanya doa itu adalah satu paket dengan pengajaran firman Allah, dengan namanya ibadah persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, prinsip doa jemaat mula-mula itu adalah prinsip doa yang berorientasi atau fokusnya kepada apa? Yaitu adalah orientasi fokusnya kepada pemberitaan Injil. Wah, ini penting untuk kita perhatikan saudara. Pasal 4 ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman, itu adalah Injil Yesus Kristus. Saudara, pemberitaan Injil
itu mengalami hambatan, mengalami intimidasi, tekanan, bahkan memang langsung ada persekusi, penyiksaan, aniaya. Itu sejarah suci mencatat bagaimana rasul-rasul, orang percaya, jemaat mula-mula dalam sebuah semangat api penginjilan. Iblis tidak tinggal diam. Dia menggunakan instansi penguasa-penguasa untuk bisa meredam dan menghentikan semangat pemberitaan Injil. Dan inilah, atas persoalan inilah menjadi dasar mereka berkumpul, berteriak, minta tolong kepada Tuhan supaya mereka bisa tetap melanjutkan. Mereka berkumpul bukan untuk mundur, saudara. Ya, mereka berkumpul untuk minta kuasa dari Tuhan, meminta keberanian, meminta tanda supaya bisa meneruskan, melanjutkan akan satu tugas pemberitaan Injil. Karena ini memang merupakan perintah amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Pergilah kamu seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Dan dalam kitab dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya, dan ada dikatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada perintah atau amanat suci, amanat agung yang mereka terima, yaitu harus merupakan sebuah keharusan untuk pergi memberitakan Injil keselamatan itu. Nah, saudara, kita mesti sadar ada dua tugas gereja yang penting. Tugas yang pertama dan yang utama adalah menggenapkan amanat agung yang disebut dengan tugas apostolat, yaitu tugas pemberitaan Injil. Nah, coba kita berdiam sejenak di sini. Sejauh mana perhatian kita sebagai hamba Tuhan? Sejauh mana perhatian kita sebagai majelis pengurus gereja? Sejauh mana perhatian kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan? Kita boleh memperhatikan satu tugas pemberitaan Injil. Memang kenyataan juga berbicara. Banyak gereja Tuhan sekarang kendor memberitakan Injil. Dan sedikit perhatian untuk memberitakan Injil. Saudara, kalau kita gereja sudah stop memberitakan Injil, itu hanya menunggu bom waktu. Gereja itu akan selesai. Maka itu saudara, hari ini ya di masa kita menyongsong Paskah, renungkanlah tentang kasih Allah, pengorbanan Tuhan. Di mana Yesus karena kasih-Nya, Dia telah mengorbankan semuanya, hidupnya, nyawanya, Dia mati dan bangkit supaya orang berdosa yang percaya boleh diselamatkan, supaya semangat Injil itu kembali muncul, bangkit dari penderitaannya, dari kesengsaraannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya. Coba renungkan baik-baik, kita jujur. Berapa persen kita memberikan ingatan di dalam doa, dalam perhatian kita, di dalam mungkin kontribusi finansial kita secara nyata untuk memperhatikan pemberitaan Injil? Perhatikan hari ini, di masa kita akan menyongsong Paskah ini, agar pengorbanan Kristus jangan sia-sia. Karena tugas gereja tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang. Tugas utama dan pertamanya adalah menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itulah prinsip doa jemaat mula-mula sangat besar, sangat luar biasa, berorientasi, fokus bagaimana Injil terus bisa diberitakan kepada semua bangsa, kepada semua suku bangsa. Makanya mereka tidak bisa diintimidasi, ya, dihentikan dengan kobaran api yang menyala untuk membakar mereka, dengan batu yang merajam, atau dengan pedang, atau dengan siksaan yang lain. Oleh karena Injil Yesus Kristus, mereka siap melepaskan semuanya, bukannya harta miliknya, siap melepaskan nyawanya sekalipun, jikalau itu oleh karena Injil Yesus Kristus. Itu semangat yang mula-mula. Ini prinsip doa yang harus kuat dalam gereja Tuhan. Kita jangankan memberitakan Injil, berdoa juga jarang.
atau mungkin kita tidak berdoa untuk penginjilan. Mari saya mengajak kita sebagai gereja Tuhan yang sudah mengalami kasih Kristus, mengalami keselamatan Yesus Kristus, untuk bangkit kembali, berapi, berkobar untuk mendoakan penginjilan-penginjilan di seluruh dunia, di berbagai suku Indonesia ini, di Indonesia, di keluarga kita, dimanapun juga. Karena memang prinsip doa Jemaat Mula-Mula yang menjadi konten doanya adalah pemberitaan Injil. Biarlah ini menjadi sebuah konten kita juga dari zaman ini. Jangan pernah berhenti berdoa untuk penginjilan, untuk bagaimana memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Yang terakhir, prinsip doa Jemaat Mula-Mula itu adalah prinsip doa yang disertai loyalitas dalam kebersamaan. Wah, dia bukannya vertikal saja, tapi dia juga melihat secara horizontal kehidupan bersaudara, kehidupan bersama dalam komunitasnya. Ada loyalitas yang tidak hitung-hitungan untuk peduli, memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kuat membantu yang lemah, yang berkelebihan membantu yang kekurangan. Betul-betul mereka menggenapkan hukum kasih Kristus, bertolong-tolongan menanggung beban. Karena dengan demikianlah engkau menggenapkan hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Di mana kita lihat itu, saudara-saudara? Mari kita baca pasal yang keempat ayat 32. Ini jemaat juga kehidupan yang mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, yaitu jemaat mula-mula, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara boleh baca selanjutnya. Ini kehidupan kasih yang sangat loyalitas, ya, tidak hitung-hitungan. Mereka saling membagi satu sama lain supaya semuanya boleh merasa dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Karena mereka berdoa bersama, mereka juga mendapatkan pemahaman yang sama dari pengajaran firman Allah. Mereka merasakan sentuhan kasih secara nyata, dan mereka berangkat bersama-sama untuk giat pergi ke timur, ke barat, utara, ke selatan, ke seluruh penjuru mata angin. Mereka pergi untuk apa? Men-share, memberitakan Injil Yesus Kristus. Ini saudara kesaksian yang luar biasa. Jangan cuma doa aja, kita nengadah ke atas. Lihat masyarakat, karena Yesus juga mengajar, lihat sekelilingmu, ladang-ladang telah menguning. Makanya selalu saya tekankan kalau di Curug berdoa untuk masyarakat sekitar, karena kita memiliki sebuah tanggung jawab secara geografis untuk tetangga masyarakat kita. Makanya di tengah-tengah masyarakat yang plural ini, saya kan sudah menyampaikan PA itu, PI dan masyarakat plural. Bagaimana kita minta hikmat Tuhan, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati, untuk kita melihat celah-celah penginjilan. Di mana Tuhan boleh utus kita pergi, jangan sia-siakan waktu untuk tidak memberitakan Injil. Saya khotbah dalam setiap mimbar selalu larinya kepada pemberitaan Injil. Kita ada persekutuan-persekutuan, kita berdoa di rumah sakit, selalu berdoa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, inilah ada 3 prinsip doa jemaat mula-mula. Yang pertama adalah prinsip doa menyatu dengan firman Allah dan ibadah. Yang kedua, prinsip doa yang berorientasi, berfokus kepada apa? Pemberitaan Injil. Ya, dan tugas gereja di sini yang kedua adalah pengembalaan. Itu juga penting, saudara-saudara. Dan yang ketiga, prinsip doa yang disertai loyalitas kebersamaan di dalam kasih Kristus. Biarlah kita di masa kita menyongsong Paskah, mari hidupkan kembali, segarkan ingatan kita kembali, supaya kembali semangat berdoa yang lahir dari penderitaan, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Biarlah kita betul-betul siap dan diberkati melalui Paskah yang kita akan rayakan di tahun ini. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Biarlah Roh Kudus lebih menegaskan, menjelaskan buat kami semua, supaya kami boleh menjadi jemaat yang berdoa, pribadi yang berdoa, tidak malas berdoa, tidak abai berdoa, tetapi menjadi jemaat pribadi yang rajin berdoa, yang setia berdoa, yang bertekun berdoa, dan mengambil satu kehidupan jemaat mula-mula sebagai prinsip kehidupan di dalam doa. Berkati semua jemaat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Wayan atas firman Tuhan yang disampaikan. Semoga ini selalu menjadi pelita buat hidup kami. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pada Minggu pagi ini. Kita akan menyanyikan doksologi, menerima doa berkat, dan setelah itu amin amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah diberkati lewat ibadah yang boleh kami ikuti sekarang ini. Bahkan lawatan firman Tuhan, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami menjadi gereja yang berdoa, menjadi jemaat yang berdoa, menjadi pribadi-pribadi yang rajin dan bertekun di dalam doa. Supaya bila nanti Tuhan datang, kami tetap menjadi jemaat yang siaga, berjaga-jaga dan berdoa, karena itu adalah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengingat dalam doa untuk bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, tetap boleh ada kemajuan-kemajuan, tetap ada sebuah prospek ke depan di bawah kepemimpinan Presiden kami Bapak Jokowi Dodo, di dalam pemerintahan, di dalam bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan memberikan satu kesehatan dan juga stamina yang prima untuk terus memimpin bangsa ini di dalam kebersamaannya dengan para menteri kerja dan juga dengan seluruh petinggi negara yang duduk dalam lembaga-lembaga tinggi, baik itu eksekutif, baik itu legislatif, baik itu yudikatif, TNI, Polri, KPK, dan pemerintahan daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan seterusnya, supaya Indonesia ini tetap memiliki pemimpin-pemimpin yang baik, yang terus mengarahkan rakyat Indonesia bisa maju dan mengalami perubahan-perubahan yang membawa dampak yang positif di Indonesia ini. Berdoa khusus untuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhanlah kiranya menolong, supaya kiranya nanti pada waktunya semua rakyat Indonesia bisa menerima vaksinasi, sehingga pada akhirnya kami bisa terbebas dari ancaman virus corona atau COVID-19 ini. Tuhan, kami teringat untuk semua gereja-gereja-Mu di berbagai tempat dimanapun juga, dalam berbagai denominasi gereja, baik dalam wadah KWI, PGI, DPI, ataupun PGLII, ataupun wadah-wadah gereja yang lain. Mari Tuhan berkati supaya gereja Tuhan tetap bersatu dan gereja Tuhan tetap menjadi kesaksian yang baik di Indonesia ini, dan terus bergerak dengan tidak melupakan panggilannya di dalam kami mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa untuk gereja Mustang Kristus dan gereja lokal dimanapun juga Tuhan. Engkau memberkati sinode kami, seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew yang sedang mengalami sakit penyakit sekarang dalam proses pemulihan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamahlah beliau, berikanlah kesembuhan supaya kembali bisa beraktivitas dan menggenapkan panggilan Tuhan
di Gereja Mustang Kristus sebagai Ketua Sinode. Terima kasih Tuhan, kembali menyerahkan seluruh keberadaan Jemaat Kelapa Gading. Bila Tuhan selalu menyertai kadang kalau gembala yang baik, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Gereja Mustang Kristus di Kelapa Gading ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah datang dalam ibadah, membawa segala syukur kami dalam bentuk persembahan. Tuhanlah kiranya memberkati persembahan-persembahan kami. Terpujilah Allah kami kekal. Inilah syafaat dan doa persembahan yang kami boleh bawa dalam nama Yesus Juru Selamat kami, yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita Minggu pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.